Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Ayahanda bisa mencabut hukuman mati itu dan mengganti dengan hukuman lain yang lebih ringan. Aku tidak mau lagi bicara soal itu. Mari Tuan Putri, silakan duduk. Terima kasih Pangeran. Seorang pembantu saya melaporkan bahwa Tuan Putri ingin bertemu dengan saya. Bukankah ini merupakan suatu kehormatan bagi saya? Maaf. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nampaknya Tuan Putri sedang dalam kesulitan. Saya datang memang untuk minta bantuan, Pangeran. Itu kalau Pangeran bersedia membantu saya. Tentu saja. Dengan senang hati saya akan membantu, kalau memang saya bisa membantu. Soal apakah, Tuan Putri? Soal Pangeran Jayakusuma. Iya. Saya tahu Tuan Putri masih merisaukan nasib pemuda malang itu. Tuan Pangeran bisa membantu saya kalau Tuan mau. Bagaimana saya harus membantu? Apa yang harus saya lakukan? Ya, Pangeran bisa menemui Ayahanda Patih Madu untuk membicarakan masalah ini. Tuan Pangeran tahu bahwa Jayakusuma akan dihukum pancung. Saya tidak sampai hati melihat putra Majapahit itu harus menemui ajalnya dengan cara yang amat nista. Tapi bukankah itu sudah merupakan hukuman yang setimpal? Di negeri Singgelo pun akan menghukum gantung bagi mereka yang melanggar undang-undang kesusilaan. Apalagi untuk kalangan bawah. Perbuatan seperti itu bisa dirajam, dilempari batu, dan benda-benda tajam hingga mati. Jadi Pangeran tidak bersedia membantu saya? Sebenarnya ini merupakan wewenang dan kuasa Paman Madu. Tapi Pangeran bisa bicara dengan Ayahanda. Saya yakin Ayahanda akan mau mencabut putusan itu kalau Pangeran yang memintanya. Mana mungkin, Tuan Putri. Saya di sini hanya seorang tamu. Bukan hak saya untuk ikut campur urusan dalam istana ini. Iya. Kalau begitu baiklah. Saya mohon diri. Tunggu. Terus terang, sebenarnya saya merasa sungkan untuk menemui Paman Madu dan membicarakan masalah ini. Tapi, ya, baiklah. Demi Tuan Putri, saya akan mencobanya. Mudah-mudahan Paman Madu mau mendengarkan kata-kata saya. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih sekali atas kesediaan Pangeran. Jangan bergembira dulu, Tuan Putri. Saya kan baru akan mencoba, dan belum tentu saya berhasil. Tapi kesediaan Pangeran sudah menyebabkan kegembiraan tersendiri di hati saya. Pangeran Anden Loano ternyata seorang berjiwa besar. Suasana di Istana Bukit Bunga kembali tenang. Malam itu bulan masih bersinar. Hanya sekali-sekali tertutup awan tipis yang melintas dari utara ke selatan. Cahaya bulan yang redup menerobos celah-celah jendela, menerangi wajah seorang gadis yang tergolek di atas pembaringan. Wajah gadis itu nampak sangat murung. Aku menyesal sekali. Aku lupa daratan. Aku kecewa dan lupa daratan. Dan sekarang aku menyesal sekali. Kalau sampai Pangeran Jayakusuma dipancung, berarti akulah Algojo yang sebenarnya. Akulah yang membunuhnya dengan fitnahan keji. Aku baru menyadari sekarang ini
Aku tak mungkin merebut hati Pangeran Jayakusuma. Cinta mereka suci dan mendalam, hingga tak seorang pun mampu merenggutkannya. Dan aku, apakah yang telah perbuat, Ulupi? Aku menyesal sekali. Aku sungguh-sungguh menyesal karena telah melemparkan fitnah keji pada orang yang tak berdosa apa-apa. Pangeran? Pangeran? Siapa lagi? Mengapa orang-orang tidak boleh melihatku tenang barang sebentar? Mengapa selalu ada yang datang dan ingin mengganggu aku? Pangeran? Siapa kau? Aku seperti mengenal suaramu. Aku Ulupi, Pangeran. Mau apa kau datang kemari, Ulupi? Mau mengajakku lari lagi dan bersembunyi di suatu tempat? Pergilah, Ulupi. Jangan ganggu aku. Pangeran, aku datang hanya untuk minta maaf padamu. Aku menyesal sekali. Aku sadar sekarang bahwa tidak pada tempatnya aku ingin merebut hatimu. Sudahlah, lupakan itu dan pergilah, Ulupi. Pangeran sudi memaafkanku, bukan? Tentu. Aku ingin berbuat sesuatu untukmu, Pangeran. Untukmu dan untuk bibimu, wanita yang kukagumi. Kalian sungguh merupakan pasangan yang serasi. Aku tidak sampai hati melihat cinta kalian yang begitu indah harus patah di jalan karena tangan-tangan yang tidak berperi kemanusiaan. Ulupi, pergilah. Aku tak ingin mendengar apa-apa lagi sekarang ini. Aku baru menikmati lagu kesunyian yang semakin bergema di telingaku. Pergilah, cepat pergi, Ulupi. Baiklah, aku akan segera pergi, Pangeran. Barangkali kita tidak akan pernah bertemu kembali. Tapi aku tak akan pernah melupakanmu. Kehadiranmu yang hanya sebentar sungguh sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dan akan kukenang sepanjang hayatku. Pangeran Jayakusuma. Oh, dia diam saja. Dia seperti tidur. Tapi pandangannya masih menatap ke depan. Oh, pandangan itu hanya berisi kekosongan. Pangeran Jayakusuma. Silakan masuk, Tuan Putri. Aku sudah membicarakan perihal Jayakusuma dengan Paman Madu. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Pangeran. Bagaimana hasilnya? Paman Madu bersedia mencabut hukuman mati bagi Jayakusuma. Tapi Jayakusuma tetap harus tinggal dalam ruang tawanan untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Sebab Paman Madu masih mengkhawatirkannya. Paman Madu masih menganggap perlu untuk mengamankannya. Iya, saya bisa mengerti, Pangeran. Tuan Putri tidak usah khawatir apa-apa. Jayakusuma akan diperlakukan dengan baik. Apalagi kalau dia tidak membuat keributan lagi dan mau menyadari keadaannya. Tentu akan diperlakukan lebih baik lagi. Saya kasihan melihat nasibnya. Tapi saya merasa lega dan gembira. Karena berkat bantuan Pangeran, dia bisa terbebas dari hukuman mati. Sungguh-sungguh saya berhutang budi pada Pangeran. Dengan apa saya harus membayar hutang saya ini? Dengan minum-minum sedikit untuk menghangatkan udara malam yang dingin ini. Itu kalau Tuan Putri bersedia. Tentu saya bersedia. Tuan Putri jangan memaksakan diri. Sama sekali tidak, Pangeran. Saya justru senang minum bersama Pangeran. Kalau begitu, mari saya tuangkan. Saya membawa minuman khas dari negeri kami.
Singgelo. Silahkan mencicipi. Tidak akan membuat mabuk, Tuan Putri. Ini bukan minuman yang mengandung arak. Rasanya asam-asam manis. Ayo, silahkan Tuan Putri. Terima kasih, Pangeran. Tuan Putri. Pangeran. Masih terlalu pagi. Kau cantik sekali, Tuan Putri. Pantas kalau Jaya Kusuma sangat tergila-gila padamu. Gadis di negeri Pangeran tentu banyak yang lebih cantik. Tapi tidak secantik kau, Tuan Putri Retno. Aku tidak haus pujian. Aku tidak memuji. Apa yang kau inginkan dari saya, Pangeran? Alangkah halusnya tanganmu. Tentu orang tidak akan percaya kalau tangan sehalus dan seindah ini adalah milik bekas pendekar pedang yang tangguh. Kata-kata Pangeran bisa memabukkan wanita yang mudah lupa daratan. Aku pikir kata-kataku tidak ada yang istimewa. Sederhana saja. Tuan Putri. Mengapa? Tidak apa-apa. Aku hanya... Kau benar-benar wanita yang luar biasa, Retno. Kok keberatan aku menciummu? Tidak. Ayo, jangan bersikap dingin begitu. Bukankah akhirnya kita nanti akan menjadi pasangan suami istri? Ayolah. Aku tahu kau tidak mencintai aku. Tapi bukankah kita bisa belajar saling mencintai? Retno. Jaya Kusuma. Maafkan aku, Jaya Kusuma. Ini kulakukan demi kau. Demi cintaku padamu. Jangan marah, Kusuma. Aku terpaksa melakukannya. Aku sama sekali tidak merasa bahagia. Ciuman Anden Loano terasa menyakitkan hatiku. Mengapa aku harus mengalami seperti ini? Jaya Kusuma, maafkan bibimu ini. Sudahlah, Tuan Putri. Tak usah disesali. Dan lagi, Pangeran Anden Loano itu kan nanti akhirnya menjadi suami Tuan Putri. Tapi aku merasa sangat berdosa. Aku merasa diriku sekarang sudah tercemar. Begitu saja kok merasa tercemar. Tuan Putri ini ada-ada saja. Sungguh, Dayang. Rasanya sakit sekali di hatiku ini. Seperti ada benda tajam yang bersarang di dadaku. Dayang, apakah perasaan seperti ini salah? Salah sekali. Ya, tidak, Tuan Putri. Itu hanya karena hubungan Tuan Putri dengan calon suami belum akrab. Siapa itu? Dayang, coba kau buka pintunya. Baik, Tuan Putri. Lupi. Maaf, Tuan Putri, kalau saya mengganggu. Ada keperluan apa kau datang kemari? Saya mau minta maaf. Saya baru saja mengunjungi Pangeran Jaya Kusuma di ruang tawanan. Mau apa kau menengok Jaya Kusuma? Semua ini sebenarnya saya yang bersalah, Tuan Putri. Dan saya menyesal sekali. Apa maksudmu? Sebenarnya Pangeran Jaya Kusuma tidak pernah bermaksud memperkosa saya. Lalu apa maksudmu dengan semua ini, Ulupi? Saya hanya merasa kecewa, Tuan Putri. Saya kecewa karena Pangeran Jaya Kusuma menolak cinta saya. Jadi kau menaruh hati padanya? Iya, Tuan Putri. Tapi usaha saya merebut hatinya selalu kandas di tengah jalan.
pendirian dan cinta Pangeran Jayakusuma pada Tuan Putri tetap tak tergoyahkan. Karena itu, saya kecewa. Saya sakit hati. Lalu, saya berusaha membalaskan sakit hati saya dengan memfitnahnya. Baiklah. Sekarang kau tentu sudah puas. Karena fitnahmu itu, Jayakusuma hampir saja menemui ajalnya di pedang Algojo. Atau barangkali kau belum merasa puas, Ulupi? Barangkali kau masih sakit hati, lalu sekarang aku yang akan kau jadikan sasaran berikutnya? Tidak, Tuan Putri. Saya justru sangat menyesal. Begitu mudahnya pikiranmu berbalik. Saya sudah menyadarinya sekarang. Saya tak mungkin bisa mendapat tempat di hatinya. Ulupi, apakah selama ini kau belum pernah jatuh cinta pada seseorang laki-laki? Belum pernah, Tuan Putri. Hati dan minat saya belum pernah tergerak ke arah itu. Bagaimana perasaanmu terhadap Jayakusuma? Entahlah, Tuan Putri. Semenjak bertemu pertama kali, hati saya sudah tertawan. Saya selalu mengenangnya, mengingat-ingat wajahnya. Ya, semula saya kira hanya perasaan gelisah biasa. Tapi ternyata saya memang tak bisa melupakannya. Apakah itu salah, Tuan Putri? Tentu saja tidak, Ulupi. Kau tidak salah. Dulu, dan itu sudah lama sekali. Aku pun mengalami hal yang sama. Saya menyesal sekali. Mengapa harus bertemu dengan Pangeran Jayakusuma? Nah, aku dulu pun pernah bersikap seperti itu. Aku menyesal. Siang malam terombang-ambing dalam penyesalan yang tiada henti-hentinya. Tapi ternyata sesal kemudian tak berguna. Sebab apa yang sudah terjadi tidak akan bisa dihapuskan lagi. Ulupi. Iya, Tuan Putri. Kau tidak perlu menyesal. Kalau memang kau mencintai Jayakusuma, aku tidak keberatan. Tidak, Tuan Putri. Saya yakin saya tidak mungkin bisa merebut hatinya. Aku rela, Ulupi. Aku benar-benar rela Jayakusuma jatuh ke tanganmu. Aku yakin kau bisa membuatnya bahagia. Tuan Putri, jangan berkata begitu. Saya datang kemari bukan untuk meminta Pangeran Jayakusuma. Ulupi, kau kira aku tidak tahu sesuatu yang bergolak di hatimu? Aku pernah mengalaminya. Jadi kau tidak bisa mengelabui aku. Tuan Putri, sudahlah. Jangan kau merasa rendah dan hina. Kau harus tegar jika ingin merebut hati Jayakusuma. Dan kau tidak usah sungkan padaku. Kalau memang Jayakusuma bersedia menerima cintamu, aku tidak apa-apa. Aku tahu nasib cinta kami memang harus menemui kenyataan pahit. Tidak, Tuan Putri. Saya justru sudah memutuskan untuk melupakannya. Jayakusuma itu orangnya baik. Sangat baik. Bahkan paling baik yang pernah aku kenal. Kau akan bahagia bila bisa hidup bersamanya. Tuan Putri, saya pun mempunyai harga diri. Sekalipun cinta saya sedalam lautan. Tapi kalau hanya bertepuk sebelah tangan, apa gunanya? Saya datang kemari menemui Tuan Putri, bukan untuk itu. Lalu untuk apa? Saya datang untuk menyampaikan rasa penyesalan. Di samping untuk menebus kesalahan saya yang sangat memalukan ini. Sudahlah, lupakan saja Ulupi. Tidak, Tuan Putri. Saya akan berbuat sesuatu untuk menebus kesalahan saya. Saya akan menemui Paman Anden Luano dan bicara panjang lebar tentang hal ini. Pangeran Jayakusuma. Kau jangan turut campur urusan ini, Ulupi. Kau ingat sebelum kita berangkat dulu, kau berjanji tidak akan membuat kesulitan pamanmu. Dan kau kuajak dalam rombongan hanya karena kau ingin tahu negeri Majapahit, bukan? Tapi
Saya kan sudah dewasa, Paman. Iya, kau memang bukan lagi seorang bocah. Tapi kau juga belum cukup dewasa untuk ikut campur urusan ini, Ulupi. Saya hanya memberikan pandangan untuk Paman. Saya kasihan pada Paman. Ulupi, Ulupi. Kalau kau kasihan padaku, nah, buatlah satu pasang lagi pakaian pengantin untuk calon bibimu, supaya dia bahagia. Paman keliru. Bibi Retno tidak mungkin hidup bahagia bersama Paman. Mengapa kau bisa berkata begitu, Ulupi? Paman Luano tidak bakal bisa merebut hatinya. Karena seluruh perhatian dan cinta Bibi Retno sudah menjadi milik Pangeran Jayakusuma. Paman mungkin bisa mengawininya, bisa membawa pergi tubuhnya ke Singgelo, tapi bukan jiwanya. Aku punya banyak waktu dan kesempatan untuk merebut hatinya. Tidak mungkin. Barangkali Paman bisa meraih bintang di langit yang paling jauh, tapi mustahil bisa mendapatkan cinta Bibi Retno. Apakah kau tidak setuju aku mengawini Retno Prabasini? Paman, saya senang melihat Paman hidup bahagia. Tapi saya yakin perkawinan Paman dengan Bibi Retno tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Cinta Bibi Retno pada Pangeran Jayakusuma sudah sangat mendalam. Cinta mereka berdua terlalu luhur dan suci. Saya kira tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan pertalian batin mereka, sekalipun maut. Karena itu, sebelum terlambat, mengapa Paman tidak membatalkan saja rencana perkawinan ini? Apa, Ulupi? Aku harus membatalkan rencana perkawinan ini? Kau pikir aku ini siapa? Paman seorang pangeran kerajaan Singgelo. Nah, aku seorang pangeran. Aku ini anak raja, keturunan bangsawan. Aku tidak bisa berbuat semau-mauku. Soal apakah aku akan hidup bahagia dengan istriku, itu soal nanti. Yang penting, perkawinan tidak boleh batal. Untuk itulah, aku jauh-jauh pergi ke Majapahit dengan bekal restu dari ayahanda dan para tetua kerajaan Singgelo. Kau jangan bicara seenaknya saja, Ulupi. Ya, maksudmu mungkin baik. Tapi kau belum tahu duduk perkara yang sebenarnya. Aku hanya merasa kasihan pada mereka, Paman. Aku kasihan pada dua insan yang malang itu. Aku tak sampai hati melihat cinta mereka yang suci terpaksa patah di jalan. Kalau saja Paman mengurungkan niat mengawini Bibi Retno, tentulah mereka akan bahagia sekali. Tidak. Retno Prabasini juga tidak mungkin bisa hidup bahagia bersama Jayakusuma. Apalagi sekarang Jayakusuma sudah terbuka kedoknya. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki bejat, laki-laki cabul. Tidak, Paman. Pangeran Jayakusuma adalah seorang pangeran berhati sangat mulia. Apa, Ulupi? Laki-laki yang hampir saja memperkosamu, yang hampir saja merusak kehormatanmu, kau katakan sebagai pangeran berhati mulia? Tidak, Paman. Sekarang saya akan berterus terang. Sebenarnya Pangeran Jayakusuma tidak pernah bermaksud memperkosa saya. Ulupi, kau jangan main-main, Ulupi. Saya tidak main-main, Paman. Paman boleh percaya, boleh tidak. Tapi memang begitulah kenyataannya. Saya yang bersalah. Dan saya sudah minta maaf pada Bibi Retno, juga pada Pangeran Jayakusuma sendiri. Saya sangat menyesali perbuatan saya ini. Saya telah memfitnah orang yang begitu baik dan berhati mulia. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah berpikir bahwa semua ini pekerjaan Ulupi, keponakanku sendiri. Kalau saya sebaliknya, Tuan Pangeran, saya kurang yakin Jayakusuma berbuat tidak senonoh. Saya pernah agak akrab dengan pemuda itu. Dia terlalu polos. Kalau Paman Madu sampai tahu hal ini, aku malu sekali, Kakang Narutama. Akan kusembunyikan di mana mukaku ini? Kurang ajar benar si Ulupi itu. Sabar, tuanku. Sabar. Ulupi masih terlalu bocah. Dia belum bisa menimbang buruk baiknya suatu perbuatan. Dia masih dikuasai oleh gejolak hatinya. Ya, maklumlah. Dia seorang gadis remaja. Iya, tapi perbuatannya itu sungguh-sungguh keterlaluan, Kakang. Apa dia tidak tahu bahwa hal itu bisa mendatangkan aib bagi Singgelo?
Sekarang begini saja, Kakang. Iya, tuanku. Bawalah dia pulang ke Singgelo. Kalau dia menolak bagaimana? Harus dipaksa. Aku tak ingin dia membuat gara-gara lagi selama di negeri orang. Paman Narotama. Ada apa, Paman? Saya ingin bicara sebentar dengan Angger Ulupi. Boleh. Silakan duduk, Paman. Soal apa? Saya mengemban tugas dari Tuan Pangeran Anden Luano. Tugas apa, Paman? Dan mengapa aku harus tahu? Begini, Angger Ulupi. Barangkali rombongan dari Singgelo masih agak lama tinggal di sini. Karena, ya, masih banyak soal-soal yang harus dirampungkan. Lalu? Karena itu Tuan Pangeran menugaskan agar Paman mengantar Angger Ulupi pulang ke Singgelo. Mengapa begitu? Aku kerasan tinggal di sini kok. Mengapa harus pulang buru-buru? Maaf, Nger. Paman hanya sekedar menjalankan tugas. Kenapa aku harus dipulangkan sekarang, Paman? Ini perintah langsung dari Tuan Pangeran, Angger. Angger Ulupi harus segera diantar pulang ke Singgelo. Paman juga tidak tahu apa sebabnya. Kapan aku harus berangkat, Paman? Sekarang juga. Pasukan pengantar sudah disiapkan di halaman istana. Baiklah. Paman tunggu sebentar ya. Aku akan ganti pakaian dulu. Silahkan, Ger. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.